Ya, shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh datang lagi ke rumah Tuhan. Kita semua boleh dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita mau mempersembahkan diri kita untuk boleh kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mulaikan ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan boleh beri, sepanjang minggu ini Tuhan boleh sertai kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh semua datang di hadapan Tuhan dengan sehat ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan lagi yang baik, yang manis bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan, supaya jangan dosa-dosa kami menghalangi berkat Tuhan boleh hadir di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, mereka yang belum sempat hadir, mereka yang bergumul dalam segala keadaan mereka, entahkah sakit penyakit Tuhan atau banyak kesusahan Tuhan, biar mereka juga boleh mengalami jamahan Tuhan, mereka boleh dilawat dan mereka boleh disembuhkan, sehingga mereka boleh bersuka cita dan bersyukur bahwa Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan Tuhan tahu segala pergumulan, segala doa, segala tangisan kita. Tuhan tahu. Kita mau angkat pujian dengan segala hati kita.
memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, amin. Siapa yang bersuka cita lagi hari ini boleh lambaikan tangannya, amin. Tuhan Yesus baik. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan terpujilah nama-Mu ya Tuhan, amin. Buat Tuhan, kita mau katakan setiap Dia Tuhan yang benar, Dia pengabdian kita yang kuat, dan Dia gunung batu kita. Dan kita katakan, Kau gunung batuku Tuhan. Amin. Setiap orang yang benar, dan tidak pernah tinggal.
boleh dengar firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita sama Tuhan. Kita mau pandang saja pada Tuhan. Sampai kita mau angkat pujian yang baik ini, kita mau katakan sebab Dia Allah penolong yang setia. Amin.
Bapa di surga, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan sampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, tetap semangat. Amin. Ya, saudara, ada sebagian yang tidak bisa hadir karena memang ada yang sakit, ya. Namun kita tetap semangat, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, dalam rangka masih dalam kemerdekaan HUT RI ke-77 tahun, kita akan mengangkat satu tema, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Yohanes 8. Kita akan membuka Yohanes 8, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Ya, saudara, Yohanes pasal yang ke-8, kita akan membaca di sini apa yang Yesus ajarkan. Di ayat yang ke-34 kita akan membaca bersama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-34 kita akan baca bersama-sama. Oke, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, saudara, Yesus berkata bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Ya, saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa setiap orang yang berbuat dosa sebenarnya telah menyerahkan dirinya di bawah perhambaan dosa. Ya, telah menyerahkan dirinya di bawah perhambaan dosa atau perhambaan iblis, sehingga mereka melakukan perbuatan dosa. Ya, coba kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Di sini dijelaskan, saudara, bagaimana seseorang ya sehingga mereka menjadi hamba dosa. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-6 kita akan baca di sini Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Roma 6 ayat 16. Ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Ya. Jadi apabila kita menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Ya, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada apa? Kepada kebenaran. Ya, saudara, kalau kita menyerahkan diri kepada seseorang, maka orang itu akan memiliki kita. Ya, orang itu akan memiliki kita dan orang itu akan menjadi tuannya kita. Dan kalau orang itu menjadi tuan kita, maka kita akan menjadi hambanya. Ya, nah, saudara, hidup manusia dipengaruhi oleh dua kekuatan. Ya, yang membuat ia harus memilih kepada siapa ia menyerahkan dirinya. Ya, untuk kemudian mentaatinya, baik ke dalam dosa yang membawa kematian kekal, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin pada hidup yang kekal. Ya, di sini dikatakan bahwa yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat yang ke-17, 2-3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu apa? Hamba dosa. Ya, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saudara, kita harus memilih. Saudara, apakah saudara menyerahkan diri kita menjadi hamba dosa, hamba iblis, atau kita menjadi hamba kebenaran, atau hamba Allah, atau hamba Kristus, ya. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana kejatuhan manusia di dalam Kejadian, ya. Kita akan buka di dalam Kejadian 2. Bagaimana saudara Adam dan Hawa, dia memilih saudara menjadi hamba dosa, ya, sehingga dia jatuh dalam dosa, melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16, ya. Tatkala Allah menempatkan manusia di Taman Eden, maka Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa, ya, di ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan apa? Buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, dikatakan apa? Pastilah engkau akan apa? Mati. Ya. Nah, saudara, di sini manusia diperhadapkan, saudara, dengan satu pilihan, apakah dia mau menuruti perintah Tuhan atau tidak. Ya, perintah Tuhan mengatakan bahwa semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dikatakan Tuhan apa? Jangan kamu makan apa? Buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, apa dikatakan? Pastilah engkau mati. Ya. Nah, saudara, kita lihat kejatuhan manusia di pasal yang ketiga. Ya, manusia jatuh dalam dosa ini, manusia pertama Adam dan Hawa. Ya, dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, ular itu adalah gambaran daripada iblis, saudara, ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan apa? Mati. Itu perintah Tuhan, ya, itu perintah Tuhan. Tetapi kita lihat di ayat yang keempat, saudara, ini cara kerja iblis. Dia memutarbalikkan kebenaran dengan dusta, ya. Saudara, itulah ajaran sesat, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dengan dusta. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan apa? Mati. Nah, saudara, yang mana kita percaya? Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Betul apa tidak, saudara? Ya. Kemudian iblis bilang, oh, kamu gak akan mati. Nah, disinilah manusia harus memilih. Dia mau jadi hamba Tuhan, hamba Allah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah untuk mentaatinya, atau dia menyerahkan dirinya kepada hamba dosa atau hamba iblis untuk mentaatinya. Ya. Nah, saudara, manusia jatuh dalam dosa tatkala dia menyerahkan dirinya kepada dosa atau kepada iblis, dan sehingga manusia itu berbuat dosa. Dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Katakan sama-sama, melanggar perintah Allah. Ya, iblis bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan apa? Tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui. Nah, saudara, ya, iblis mulai putar balikan. Kemudian dia membuat manusia berprasangka buruk terhadap Allah, ya.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat, ayat yang ke-6, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan apa? Sedap. Wah, kelihatannya baik dan enak dimakan ya. Saudara, lagi pula pohon itu apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Melanggar apa tidak, saudara? Melanggar. Dan diberikannya juga kepada suaminya, ya, saudara, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun apa? Dia makan juga, saudara. Ya, kita lihat, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saudara, disitulah manusia menjadi, saudara, dia mengalami kematian, hidup di bawah kutuk, ya. Saudara, di sini dikatakan ayat yang ke-17, ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu adalah Adam, ya, Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan siapa? Perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi apa? Menjadi tanah. Mati apa enggak, saudara? Mati. Ya, pada awalnya manusia itu diciptakan nggak pernah mengalami kematian, saudara. Adam dan Hawa, ya, hidup kekal. Namun karena melanggar perintah Allah, maka dikatakan terkutuklah, ya, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, saudara, firman Tuhan digenapi. Saat manusia melanggar perintah Allah, maka disitulah manusia mengalami kematian yang kekal. Ya, karena itu saudara dan saya, kita harus memilih. Kita mau taat sama Tuhan atau taat sama iblis? Kita mau taat sama kebenaran atau kita taat kepada dusta iblis, saudara, ya? Nah, saudara, bagaimana kita dimerdekakan dari perhambaan dosa dan menjadi hamba kebenaran? Yang pertama adalah menyerahkan diri kita menjadi hamba kebenaran. Katakan sama-sama, menyerahkan diri kita menjadi kepada hamba kebenaran. 2, 3, menyerahkan diri kita kepada hamba, ya, kepada hamba kebenaran atau menjadi hamba kebenaran. Ya, kita akan membaca kembali di dalam Roma, ya, Roma pasal yang ke-6. Ya, kita akan kembali Roma pasal yang ke-6. Ya. Ingat, apabila kita menyerahkan diri, maka saudara, ya, orang itu kita akan memiliki kita, ya, dan menjadi tuan atas kita dan kita menjadi hambanya. Yang pertama adalah menyerahkan diri kepada kebenaran atau menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah, ya. Roma pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Ya, saudara, yang pertama, kalau kita mau dimerdekakan dari dosa, maka kita menyerahkan diri kita menjadi hamba kebenaran, ya. Saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
karena Dia yang memiliki hidup kita. Katakan sama-sama, Tuhan yang memiliki hidup kita. Ya, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, coba kita akan baca. Ya, Roma 12 ayat yang pertama kita akan baca di sini. Roma 12 ayat yang pertama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Ya. Ada banyak orang, saudara, karena dia ingin mendapat harta yang banyak, dia pergi ke Gunung Kawi. Ya, saudara, dia nggak peduli dia menyembah siapa, atau berhala atau setan. Ya, demi mendapatkan kekayaan, saudara. Maka dia, saudara, mau diperhamba oleh iblis. Ya, pada zaman perjanjian lama, saudara, bahwa penyembahan berhala itu satu yang menjijikan bagi Tuhan. Ya, karena apa? Mereka tidak segan-segan mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran di lembah Akor. Ya, lembah Akor itu adalah lembah ratapan. Ya, saudara lihat, kalau orang hidupnya sudah dikuasai oleh iblis, saudara, jadi hamba iblis, apapun yang disuruh oleh iblis dia akan lakukan. Betul atau tidak, saudara? Betul ya? Karena apa? Karena ada suatu keinginan ya dalam dirinya. Ya, saudara, keinginan akan kedudukan, keinginan akan harta benda, ya, saudara, kekayaan, ya, dan sebagainya. Nah, saudara dan saya, Tuhan katakan, kalau kita tidak mau diperhamba oleh dosa, kita tidak mau terikat hidup kita oleh dosa. Ada orang yang terikat oleh percabulan, saudara, sehingga pikirannya selalu cabul, saudara, selalu kotor, saudara, ya, dia diikat, pikirannya dikuasai oleh ya pikiran-pikiran kotor, perbuatan-perbuatan cabul. Atau ada orang yang dikuasai oleh ketamakan dan keserakahan. Saudara, kalau kita mau terbebas daripada itu, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus bukan hanya sebagai juru selamatmu yang menembus dosamu, tapi Yesus itu juga adalah Tuhan, artinya kurios, yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Ya, sehingga Dia memimpin hidup kita dalam segala kebenarannya. Amin. Ya, saudara yang terkasih, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, kalau sudah mati gak ada gunanya. Ya, kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Ya, saudara, yang kudus, karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Artinya, saudara, perjalanan hidup saudara harus dipimpin oleh Tuhan. Ya, bahwa Yesus sebagai penguasa satu-satunya yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yang setuju katakan amin. Tubuh bukan untuk percabulan, tapi tubuh untuk Tuhan. Karena Dia yang menjadi milik kita. Amin. Ya, kita adalah milik kepunyaannya. Saudara, di akhir zaman ini akan banyak, saudara, dosa-dosa percabulan, perzinahan. Kita lihat, ya, banyak orang jatuh dan tumbang karena dosa percabulan. Hidupnya masih terikat oleh dosa. Ya, memang kita telah dibebaskan dari penjajahan, ya, secara jasmani. Namun penjajahan yang sesungguhnya adalah tatkala hidup manusia dikuasai oleh dosa. Ya, saudara dan saya, kita tidak boleh terikat oleh dosa. Amin. Ya, ada orang yang dikuasai oleh saudara hidupnya dengan kekhawatiran.
Ya, apa-apa khawatir, apa-apa takut, saudara. Ada orang-orang yang dikendalikan oleh emosinya, kemarahannya. Ada orang-orang dikendalikan oleh saudara hawa nafsunya. Ada orang-orang yang dikendalikan oleh saudara kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, narkoba, kemabukan, pesta pora, hedonisme, hedon, ya, gaya hidup hedon itu gaya hidup yang mencari apa? Kenyamanan, saudara. Ya, itu dikuasai ya oleh dosa. Bukan tidak boleh kita, saudara, ya pergi untuk berekreasi, tetapi saudara yang paling utama adalah Tuhan yang utama lebih daripada segalanya. Amin. Ya, saudara, ada orang yang dikuasai oleh materialisme, material, ya, saudara, benda-benda. Nah, mereka tidak menyadari bahwa pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Amin, saudara. Ya, ada orang yang dikuasai oleh ketakutan, depresi, stres. Ada orang-orang yang Tuhannya itu adalah dirinya sendiri, saudara. Dikuasai oleh apa? Saudara, keegoisannya, kepentingan dirinya sendiri. Ya, Tuhan bilang, saudara, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, disitulah terdapat kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, kita lihat, saudara, sekarang yang lagi viral, bagaimana, saudara, ya, kasus dari saudara seorang jenderal yang merancang ya pembunuhan, saudara, ya, dan juga merancang kasus pelecehan seksual. Semua dirancang, saudara, ya, karena apa? Karena hidupnya dikuasai oleh apa? Oleh keinginannya sendiri, ketamakannya, dikuasai oleh dosa. Padahal sebelumnya dia adalah anak Tuhan. Ya, sebelumnya dia murni dan tulus. Ya, minggu lalu saya tayangkan gambarnya, saudara. Ya, saudara, dia berada di salah satu gereja bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil, seorang jenderal itu. Mereka bahagia kumpul bersama. Namun, saudara, ya seringkali saudara iblis membutakan mata rohani manusia, sehingga Tuhan katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, ada orang yang terikat oleh uang, oleh harta kekayaan. Ya, saudara, itu belum bebas, itu belum merdeka. Ada orang yang hidupnya dikuasai oleh harga dirinya, egonya. Ya, saudara, gampang tersinggung, gampang marah. Ya, saudara, itu belum bebas. Kenapa? Karena dia belum mati bagi dosa. Ya, belum hidup untuk Tuhan. Ya, kalau kita mau hidup untuk Tuhan, kita harus mati bagi dosa. Katakan sama-sama, mati bagi dosa. Amin. Artinya apa? Dosa, upah dosa itu pasti maut, kematian. Coba lihat, saudara, harta yang begitu banyak, kedudukan yang begitu tinggi, begitu berbuat dosa, hancur habis. Ya, saudara, saya nggak bisa bayangkan jenderal, saudara, yang punya kekuasaan yang besar, namun dalam sekejap, saudara, semuanya sirna, kedudukannya habis lenyap, terancam hukuman mati, keluarganya, saudara, istri dan anak-anaknya menderita, saudara, karena apa? Hidupnya dikuasai oleh dosa. Tuhan bilang upah dosa adalah kematian. Saudara, iblis itu selalu memancing manusia dengan keinginan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu katakan bahwa pencobaan itu dari Allah. Pencobaan itu datang dari diri sendiri. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ingin kaya. Ya, saudara, Tuhan nggak setuju. Ya, Tuhan nggak mau kalau kita punya keinginan untuk menjadi kaya. Karena kalau orang udah punya keinginan kaya, maka segala cara dia akan gunakan. Kekayaan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara Tuhan kasih lebih, itu karena anugerah kasih karunia Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana agar hidup kita menjadi berkah. Amin. Ya, saudara, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Ya, kemanapun kita ada, ini bait Allah.
Gak sembarangan kita berbuat dosa, gak sembarangan kita berbuat cemar, saudara. Ya, supaya jangan kita ditolak oleh Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan dengan emas dan perak, firman Tuhan katakan kau telah ditebus, tapi dengan darah yang mahal, yaitu siapa? Darah Yesus. Harusnya kita mati, karena upah dosa adalah kematian. Namun kita menerima pengampunan dosa. Itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Nah, kembali lagi saudara, kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Ya. Ya. Roma pasal yang ke-7 ayat yang 14. Ini perjuangan, ini peperangan dalam diri manusia. Antara apa? Saudara, ada dua kekuatan, yaitu apa? Dosa dan ya, kekuatan dosa iblis dan keinginan daging dan keinginan roh, ya, kehendak Tuhan, ya. Ayat 14. Roma 7 ayat 14. Kita baca 2-3. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu rohani, ya. Hukum Taurat itu rohani, tetapi aku bersifat daging, ya. Terus terjual di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Di bawah perhambaan dosa. Di bawah perhambaan dosa. Ya, hukum Taurat itu tidak membuat orang itu jadi benar. Hukum Taurat itu manusia hanya bisa mengenal itu dosa. Tapi membuat seseorang menjadi benar tidak bisa. Ada orang yang tahu hukum, justru dia memutarbalikkan hukum. Betul apa enggak, saudara? Ya, ada yang seperti itu, ya. Nah, ayat 15. Ya, ini peperangan dalam diri manusia ini. Ya, ini Rasul Paulus, dia seorang ahli Taurat, orang Farisi. Ya, 15. Sebab apa yang aku buat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku buat, tapi yang aku benci itu yang aku buat. Jadi jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa. Artinya apa? Dosa itu punya kuasa. Ya, dia mencengkeram hati manusia. Karena itu manusia harus dibebaskan dari dosa, dari perhambaan dosa. Ya, saudara, dikatakan ayat 18. Sebab aku tahu di dalam aku sebagai manusia tidak ada satu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kalau berbuat jahat, iri hati, benci, dendam, saudara, ya, gak jujur, suka bohong, itu naluri manusia. Gak usah diajar, dengan sendirinya manusia seperti itu. Kodrat dosa, itu namanya kodrat dosa. Ya, saudara, dikatakan dalam kita diri manusia tidak ada yang baik, ya. Tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku buat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu apa? Yang jahat yang aku buat. Jadi jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang dia di dalam aku. Ya. Jadi manusia kalau dia dikuasai oleh dosa, apapun dia lakukan, saudara. Betul apa enggak, saudara? Betul ya? Nah, kalau orang udah tahu akibat dosa ini seperti ini, dia akan dihukum mati, nama baiknya hancur, keluarganya hancur. Betul apa enggak, saudara? Anak-anaknya harus menanggung malu dan penderitaan seumur hidup, saudara. Gara-gara mempertahankan kedudukan, posisi, gara-gara mengejar harta dan kedudukan yang hanya bersifat sementara. Amin. Kalau mereka tahu, mereka pasti gak akan kejar. Tapi manusia dibutakan, saudara. Ya, karena itu saudara dan saya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itu bersumber segala kehidupan.
Jangan ada iri hati dan sifat mementingkan diri. Kalau ada sifat iri hati dan mementingkan diri sendiri, Tuhan bilang di situ ada kekacauan, baik dalam kekacauan dalam rumah tangga, baik dalam gereja, baik dalam berbangsa, saudara, ya, dan segala macam perbuatan jahat, ya. Semua perbuatan jahat pusatnya adalah diri sendiri, keinginannya, hawa nafsunya, ya. Karena itu Tuhan bilang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Orang yang menyembah berhala pasti jatuh dalam dosa ini, saudara. Hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, kecemaran, keserakahan, itu pasti jatuh dalam 5 dosa ini, saudara. Amin. Ya. Nah, berhala zaman modern adalah mamon. Itu adalah cinta akan uang. Ya. Karena itu, saudara, kalau kita tahu bahwa pada saat kita mati meninggalkan dunia ini, kita nggak bawa apa-apa, maka buat apa hati kita terikat oleh dunia ini, oleh mamon, saudara. Amin. Ya, karena itu, saudara, biarlah hati kita hanya terikat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, hanya terikat kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita jadi orang yang merdeka, nggak dikuasai oleh kekhawatiran. Aduh, besok mau makan apa ya? Aduh, nggak cukup ya. Aduh, Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu kok. Mau gaji gede, kalau kita nggak bisa ngatur keuangan, kurang terus. Betul apa enggak, saudara? Tergantung kita, cukupkan diri. Kita nggak dikuasai lagi oleh kekhawatiran, ketakutan. Aduh, takut mati apalagi, saudara. Kenapa? Kita udah serahkan hidup kita. Hidup kita ini punya Tuhan. Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia berhak mengambil semuanya, saudara. Kalau kita punya hati seperti itu, kita merdeka, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara mau merdeka? Amin. Nggak lagi kekhawatiran, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi iri hati. Kalau ada orang yang punya barang lebih dari kita, saudara, lebih kaya dari kita nggak iri, kita nggak jelekin dia, saudara, kita nggak kesal hati, nggak panas hati. Udah, semuanya itu sementara. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ini yang harus kita miliki, sikap ini yang harus kita miliki. Ya, dikatakan ayat yang 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku berbuat, tapi dosa yang diam dalam aku. Jangan lagi dosa menguasai hidup kita, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan menguasai hidup saudara dan saya. Amin. Demikian aku dapati, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada. Ini namanya peperangan rohani, saudara. Betul apa enggak? Ini ada satu malaikat, atasnya ada kayak bintang. Terus yang satu setan, saudara. Dia megang tombak, saudara. Dan dia ada tanduk, ya saudara. Satu bisikin kiri, satu bisikin kanan. Nah, kemana kita mau turuti? Disitulah kita menjadi hambanya. Ya, karena itu kita harus memilih yang benar, saudara. Amin. Tuhan bilang, aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilihlah berkat itu dengan mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Ya, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, ini keinginan daging, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari maut ini? Saudara, nggak ada yang bisa lepaskan. Hukum Taurat nggak berkuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mematuhi hukum Taurat kecuali Yesus, saudara. Ya, makanya dikatakan aku celaka. Aku ngajar hukum Taurat, Paulus bilang, tapi aku berbuat dosa. Aku tahu itu kebenaran, tapi aku buat dosa. Aku nggak mampu. Saudara, manusia nggak akan mampu melawan kuasa dosa. Harus ada sang pembebas.
Amin. Siapakah yang membebaskan kita dari tawanan dosa? Yesus Tuhan. Kita lihat kalau orang percaya Yesus sungguh-sungguh, hidupnya pasti berubah. Amin. Firman Tuhan bilang, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Dia akan menjadi sama seperti Kristus. Ya, kalau kita nyembah Yesus, maka kita akan menjadi seperti Yesus. Seorang penyembah akan menjadi sama dengan apa yang disembah. Kalau kita nyembah iblis, kita akan memiliki sifat yang sama seperti iblis, saudara. Kalau kita nyembah berhala, kita seperti berhala patung. Yang punya mata gak bisa melihat, punya telinga gak bisa dengar. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Yesus Tuhan kita. Amin. Siapa yang mau sama seperti Yesus Tuhan kita? Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, Paulus bilang, celaka aku. Ya, ini dia putus asa. Ya, ada manusia pengen buat baik, tapi dia selalu gagal lagi, nggak mampu. Kenapa? Daging itu kuat, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, keserakahan, iri hati, benci, dendam. Orang-orang yang dikuasai oleh kebencian, kedendaman, dendam, sakit hati, ketamakan, keserakahan, ya. Saudara, hidupnya dikuasai oleh dosa. Ya. Ayat 25, ini kuncinya. 25, 23. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Siapa yang membebaskan kita? Yesus Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang, jika anak itu membebaskan kau, kamu benar-benar merdeka. Katakan sama-sama, merdeka. Amin. Merdeka dari apa? Dosa. Ya, penjajahan dosa. Ya. Nah, saudara, ya, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mengapa? Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita jadi milik Kristus, kita ciptaan baru. Dan kalau kita ciptaan baru, kita pasti menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang setuju katakan amin. Apa itu daging? Keinginan daging. Galatia 5. Coba Galatia 5. Apa itu keinginan daging, saudara? Ya, Galatia 5. Galatia 5. Oh, di bawah merdeka juga itu ya. Sekolah minggu merdeka juga ya. Oke. 5, Galatia 5, keinginan daging itu apa? Ya. Ya, keinginan sudah berbuat nih ya, perbuatan daging ya. Mulai dari keinginan kemudian dilakukan perbuatan daging. 19 kita baca. Galatia 5 ayat 19. 23, perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Oh, kalau orang masih dihidup kuasai percabulan, berarti dia di bawah perhambaan dosa. Percabulan. 2, kecemaran. 3, hawa nafsu. Nafsu jahat, saudara. Ya, terus lagi penyembahan berhala. Terus lagi sihir. Terus lagi, oh, sukanya berantem, berseteru. Ya, terus lagi, wah, sukanya berselisih. Ya, ini pasti ada iri hati, saudara, dan sifat mementingkan diri. 2 lagi, iri hati. Orang dikuasai oleh iri hati. Lihat orang senang, kitanya jadi saudara panas hati. Nah, itu dikuasai sama dosa. Kita mau bebas dari semuanya. Amin. Ya. Terus lagi, amarah. Orang yang dikuasai sama amarah yang luar biasa. Ya. Sehingga kita perhatikan saudara yang kasus yang viral ini, ditembak sampai berapa kali, saudara. Itu dosa. Ya, dosa. Bahkan merancangkan yang jahat, itu dosa. Melibatkan orang lain juga di bawah kekuasaannya, itu dosa. Ya. Lihat kalau orang dikuasai sama iblis, saudara, oleh keserakahan,
oleh ketamakan, oleh kemarahan, maka dia tidak lagi takut akan dosa. Tapi kalau dia tahu bahwa upah dosa itu kematian, maka dia tidak akan melakukan itu semua. Amin. Kalau akibat dosa, dia tahu bahwa keluarganya harus menanggung, ya, hartanya harus habis, dia akan menerima hukuman mati. Kalau nggak bertobat, hukuman kekal, saudara. Ya, anak-anaknya menderita. Kalau dia tahu semuanya, dia tidak akan lakukan. Namun karena orang dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Kemudian lagi kepentingan diri sendiri, egois. Ya, terus lagi percirian dan roh pemecah. Ya, kalau di gereja ada kita jadi perpecahan, nah itu, ya, itu roh pemecah. Terus lagi kedengkian, kemabukan, dikuasai oleh kemabukan, pesta pora, hedonisme dan sebagainya. Terus lagi terhadap semua itu ku peringatkan kamu seperti yang ku buat dahulu. Ini yang tulis siapa, saudara? Seperti yang ku buat dahulu. Yang nulis siapa, saudara? Paulus. Siapakah Rasul Paulus? Ini sebelum mengenal Yesus, ya. Ya, namanya dulu Saulus. Siapa Saulus itu? Paulus. Seorang Farisi, seorang ahli Taurat. Dia tahu hukum Taurat. Namun dikatakan dia buat itu semua. Makanya tadi dikatakan celaka aku. Aku tahu yang baik, batinku suka yang baik, tapi ini daging ini kuat, sehingga setiap kali gagal lagi. Ya, daging ini suka gengsi, ada kesombongan di sana, suka nyalain orang, menghakimi orang, tapi nggak pernah koreksi diri, saudara. Ya, ini daging. Ya. Nah, disinilah saudara dia berjuang. Di sini dikatakan bahwa seperti yang kubuat dahulu, terus bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat apa? Bagian dalam kerajaan Allah. Ingat saudara, ada iri aja. Iri itu kan dosa yang gak kelihatan. Betul apa enggak, saudara? Iri secara hukum bisa kejangkau apa enggak? Enggak. Kalau dia sudah membunuh, baru bisa terjangkau. Tapi Tuhan bilang masih dosa dalam hati, itu pun tidak diselamatkan. Ya, karena itu kita jangan terikat oleh dosa-dosa yang seperti ini. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, aku adalah ciptaan baru dalam Yesus. Ya, aku tinggalkan hidup yang lama. Itu yang lama. Aku sudah mati, hidup lamaku udah mati, terkubur. Sekarang aku bangkit bersama dengan Kristus. Sebagaimana Yesus mati bagi dosa, demikian aku juga mati bagi dosa. Sebagaimana Yesus, dia bangkit bagi kita, saudara, dan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga, demikian kita bangkit bagi kemuliaan namanya, saudara. Amin. Ya, saudara, ini yang kita buat, ya. Nah, Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan yang tadi, ya, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, saudara, yang pertama adalah menyerahkan diri kita menjadi hamba Kristus. Katakan sama-sama, menyerahkan diri kita menjadi hamba Kristus. Amin. Hamba kebenaran, ya, menjadi hamba Kristus. Artinya apa? Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita menyerahkan diri kita menjadi hamba Kristus, maka hidup kita adalah milik kepunyaannya. Katakan sama-sama, milik kepunyaan Tuhan. Karena apa? Karena kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Ya, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Tubuh kita bukan milik kita lagi sehingga kita sembarangan berbuat dosa, tapi milik kepunyaan Tuhan. Katakan sama-sama, hidupku milik kepunyaan Tuhan. Amin. Sehingga kita gak boleh sembarangan lagi, sembarangan ngomong, ya, sehingga membuat kita berdosa,
sembarangan lagi kita berbuat, saudara, berbuat dosa, saudara, kita nggak boleh sembarangan lagi. Ya, saudara. Yang kedua, hidup dalam kebenaran firman. Ya, Yohanes 8 kita akan baca. Ya, Yohanes pasal yang ke-8, kembali lagi Yohanes 8, hidup dalam kebenaran firman. Ya. Ya. Setelah kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, menjadi hamba Kristus, Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, maka biarlah hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 31 kita akan baca 2-3. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Ya, saudara, kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Ya, saudara, kalau kita tahu banyak firman, maka ada remnya. Ya, Tuhan ingatkan kita akan firman Tuhan. Hidup kita dikuasai bukan oleh dosa, tapi dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, karena itu saudara, biarlah kita bertekun dalam firman. Katakan sama-sama, bertekun dalam firman. Dengan apakah kita mempertahankan kelakuan kita tetap bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa dengan firman Tuhan? 2 Timotius, coba ya, 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Untuk apa? Ya, menyatakan kesalahan, terus memperbaiki apa? Kelakuan, terus mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, sudah menyatakan kesalahan, dia perbaiki kelakuan, dan kemudian mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Ya, kalau kita nggak baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu, saudara, kesalahan-kesalahan kita? Setiap kali kita baca firman Tuhan, kita diingatkan. Kalau ada dosa, saudara, Tuhan ingatkan. Kemudian saudara, firman itu berkuasa memperbaiki kelakuan kita, ya, dan mendidik kita dalam kebenaran. Katakan sama-sama, mendidik dalam kebenaran. Amin. Coba perhatikan, kalau orang sering baca firman, merenungkan, bertekun, menghidupi firman, saudara, hidupnya pasti berubah. Kenapa? Firman Tuhan itu mengajar. Kemudian setelah mengajar, dia menyatakan kesalahan. Sudah menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan. Setelah dia memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, 17. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saudara, katakan pada diri sendiri, aku harus berbuat yang baik. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Hal yang ketiga, tadi hidup dalam kebenaran firman, ya. Yang pertama, menyerahkan diri, saudara, ya, kepada Kristus, menjadi hamba Kristus, hamba Yesus, ya. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Yesus, ya, kebenaran firman-Nya menguasai hidup kita. Yang ketiga adalah hidup menurut roh. Ya, Roma 8. Yang terakhir, Roma 8. Hidup menurut roh. Ya, roh di sini adalah roh Allah, Roh Kudus. Tuhan bilang, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan di mana roh Allah tinggal di dalam diri kita. Amin, saudara.
Saudara mau izinkan roh Tuhan tinggal dalam diri kita? Amin. Ya, kalau orang hidupnya ada roh jahatnya dalam dirinya, hidupnya pasti dikuasai oleh dosa. Tapi kalau ada roh Allah dalam diri kita, maka hidupnya dikuasai oleh kebenaran. Ya, saudara, Roma 8 ayat 13 dan 14 ayat yang terakhir. 23. Roma 8 ayat 13 dan 14. 23. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, terus lagi. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita membuat dosa, Tuhan ingatin dalam hati, jangan, nggak boleh. Kemudian Roh Kudus ingatin lagi, kan tadi udah dengar firman Tuhan, nggak boleh. Oh iya Tuhan, saya mau nurut. Nah begitu kita bilang kita sudah mau menurut akan Tuhan, roh Tuhan di dalam hidup kita, maka kita menjadi hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita akan tundukkan kepala. Biarlah hidup kita mau selalu dipimpin oleh roh Tuhan, selalu hidup dipimpin oleh firman-Nya, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya, kita nyanyikan pujian, kita bangkit berdiri. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ya, biarlah Yesus sebagai satu-satunya yang mengendalikan hidup kita. Firman-Nya, saudara, yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, buka hati. Hati kita harus terikat hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini yang kelak akan binasa. Karena dunia yang tempat kita tinggal sekarang akan hilang lenyap. Firman Tuhan katakan, biarlah hidup kita dikuasai oleh Tuhan, terikat hanya kepada Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu.
kasih Tuhan. Kami yang beri, biarlah hidup kita hanya melekat berbau kepada Yesus, kepada firman-Nya, kepada kebenaran-Nya, kepada pengajaran-Nya. Biarlah hidup kita diubahkan terus dari hari ke hari. Dia yang beri kehidupan, Dia beri damai dan sukacita. Biarlah hatiku terbebas, hatiku yang selama ini membelenggu hati kita. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kau ditipu daya oleh iblis, sehingga hilang sukacitamu, hilang damai sejahteramu. Bahkan bila ku lepas dariku, kau kabur yang benar, yang diberi bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering. Ubah hidup kami Tuhan, biar hati kami hanya melekat kepada-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar, kaulah pokok anggur yang benar, yang beri kehidupan. Kaulah pokok benar, kaulah pokok anggur yang benar, yang beri kehidupan. Tidak sebagian saudara, biarlah hatimu hanya melekat kepada Tuhan. Jangan biarkan kau terikat oleh apapun dan siapapun, karena semua akan kita tinggalkan, semua akan kita lepaskan. Biarlah hati kita hanya terikat kepada Tuhan. Ini yang membuat kita merdeka dari setiap ikatan, dari setiap perhambaan. Ya Ramana Yasi, Ya Ramaya Ramana Yasi. Terima kasih Tuhan, bawa hati kami ke sana Tuhan. Haleluya. Selalu mengarahkan pikiran kepada perkara yang kekal ya Tuhan, kepada perkara yang kekal, bukan hal yang sementara. Ya namanya ya, perbaharui batin kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Lepaskan kami dari setiap ikatan dosa yang masih membelenggu kami, baik perzinahan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dengki, kepentingan diri sendiri, amarah, dendam, sakit hati. Lepaskan di dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan seperti Tuhan mengampuni kau. Sehingga hidup kami dimerdekakan, hati kami merdeka. Ya Ramaya Ramana Yasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang. Biarlah kami boleh dilepaskan dari setiap ikatan apapun, hanya terikat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga setiap persembahan kami yang akan kami berikan setelah kami pulang dari tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya, dan kami berdoa setiap kami, Tuhan, sepanjang hari ini penyertaan Tuhan selalu menyertai hidup kami. Saudara, angkatlah hati dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara.